Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadana summa adbahu sita min Syawalin kana kasiyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia mengikutkan setelah puasa di bulan suci Ramadan, mengikutkan artinya melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah, pahala tersebut jangan sampai kita lewatkan. Hanya kita melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, setelah kita puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, maka sama dengan puasa 1 tahun. Puasa 1 tahun penuh, mulai dari bulan 1 sampai bulan 12 bulan kita berpuasa penuh. Ini pahala yang sangat pol. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian melewatkan pahala puasa Syawal. Pahala puasa Syawal. Selama kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, boleh langsung berturut-turut mengerjakannya. Hari pertama 2, 3 sampai 6 sampai selesai. Boleh dikasih spasi, dikasih jeda. Boleh 2 hari sekali atau 3 hari, atau boleh diambil 6 hari terakhir di bulan Syawal. Ini pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Ini merupakan rahmat dari Allah, merupakan peluang pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada umatnya, kepada orang yang beriman. Tujuannya Allah supaya kita derajatnya mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan pengampunan yang besar dari Allah. Karena kita hidup sekali ini, yang kita cari adalah rahmat dari Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kemarin kita sudah bersungguh-sungguh atau berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam urusan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Apakah kita yang senang baca Al-Quran, ya baca Al-Quran terus. Apakah yang senang tawaf, ya banyak tawaf sunnah terus. Apakah yang senang salat lain, mempersalat sunnah, memperbanyak salat sunnah atau dzikir, atau membaca surat-surat yang mempunyai keutamaan kalau kita dibaca surat tersebut. Contohnya kita membaca surat Yasin di waktu malam hari. Kita baca surat Yasin di waktu malam hari sama dengan khatam Al-Quran 10 kali. Atau kita yang ahli senang-senang berzikir, kita banyak berzikir, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil pagi sore. Itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Atau membaca kalimat-kalimat thayyibah yang baik, atau membaca kalimat-kalimat istighfar. Ini sangat luar biasa apa yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, nasihat saya setelah bulan suci Ramadan ini, jangan lantas kemudian kita tidak semangat lagi. Kita terus kalau diusahakan semangat dalam beribadah, kita tetap seperti di bulan-bulan suci Ramadan. Karena apa Bapak sekalian, dalam manusia ini ada kategori, ada orang yang dolimul nafsi, menganiaya pada dirinya sendiri. Ada yang muktasid itu yang sedang-sedang,
ada yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Fastabiqul khairat biidznillah, dengan izin Allah. Harapan saya Bapak Ibu sekalian, harapan kami, kita tergolong dari yang nomor ketiga, yaitu golongan orang yang berfastabiqul khairat. Artinya Bapak Ibu sekalian, setelah bulan suci Ramadan lewat, ya kita terus tetap tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah kita. Kita tetap sholat 5 waktu, kita tetap sholat sunnah, kita tetap yang ahli puasa ya puasa sunnah, kita yang di bulan suci Ramadan tadarus bisa khatam 1, 2, 3 sampai 5 kali. Mungkin itu seperti itu, kita kalau bisa tetap kita baca Al-Quran. Jadi bukan berarti setelah bulan suci Ramadan kemudian kita jadi malas lagi, kita nggak semangat lagi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita apalagi kalau kita tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai orang iman. Kewajiban-kewajiban sebagai orang iman, di antaranya adalah sholat, menetapi sholat 5 waktu, kemudian menetapi mengaji, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ini Bapak Ibu sekalian, manakala kita nanti dipanggil oleh Allah, maka kita tidak mendapatkan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di akhirat besok ada yang namanya jembatan, yaitu namanya sirat. Jembatan tersebut adalah bukan jembatan biasa, tapi jembatan yang di bawahnya itu adalah neraka jahanam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di akhirat besok ada yang namanya jembatan, yaitu namanya sirat. Jembatan tersebut adalah bukan jembatan biasa, tapi jembatan yang di bawahnya itu adalah neraka jahanam. Kemudian jembatan tersebut sangat kecil sekali karena tajamnya seperti pedang. Jadi jembatan tersebut adalah tipis sekali, seperti rambut, rambutnya sangat kecil sekali, tapi tajamnya seperti pedang. Tapi Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir, karena di dalam untuk bisa melewati jembatan tersebut itu, kalau amal kita banyak maka kita akan lewati dengan mudah. Tapi kalau amal kita sedikit, kita bisa dipastikan tidak bisa masuk dalam surga, kita akan cemplung masuk di dalam neraka. Bapak Ibu sekalian, kalau amal kita banyak, diriwayatkan juga dalam hadis tersebut, orang jalan di lewati jembatan tersebut, ada yang seperti petir, cetar, langsung nyampe masuk dalam surga. Ada yang seperti angin, langsung masuk dalam surga. Ada yang berlari cepat, langsung masuk surga. Ada yang berjalan dengan jalan santai, ada yang dengan ngesot. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau yang jalan santai kemudian bahkan ada yang ngesot, ini bahaya sekali. Bisa dipastikan kita tidak bisa selamat dari jembatan tersebut. Karena di jembatan tersebut tidak cuma hanya lewat saja Bapak Ibu sekalian, tapi di atasnya ada kalalit. Kalalit itu gantol yang akan kalau kita nggak hati-hati, kalau kita banyak dosa yang belum kita tobati, kita bisa kena gantol. Nah, kalau kena gantol maka akan masuk dalam api neraka. Ini sangat bahaya sekali Bapak Ibu sekalian. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita segera bermawas diri, kita koreksi diri kita, apakah kita sudah siap manakala kita dipanggil sewaktu-waktu oleh Allah. Dan kita harus siap, karena yang namanya kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa jadi besok atau lusa, bisa jadi seminggu lagi, bisa lagi sebulan lagi, kita nggak tahu. Karena yang namanya mati itu kalau sudah datang tidak dapat diakhirkan sesaat pun, dan juga tidak dapat ditunda. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, karena kematian kita ini tidak tahu apakah kita lebih cepat, apakah lebih lama, apakah yang muda dulu atau yang tua dulu, kita nggak tahu. Itu wewenang dari Allah. Maka kita supaya terus meningkatkan ibadah, terus berfastabiqul khairat, di mana saja berada, kapan saja, dan bagaimanapun saja keadaannya.
Bapak-Ibu sekalian, kalau kita dalam beribadah kita ada gangguan, kita diberikan sakit, itu supaya sabar, karena namanya orang sakit itu berarti kita lagi mendapatkan cobaan. Nah, cobaan kita, kalau orang iman sakit di atas 3 hari itu mendapatkan pengampunan dari Allah. Dosa-dosanya rontok seperti daun yang kering, yang rontok, yang jatuh berguguran dari pohon. Ini sangat menguntungkan sekali bagi orang sakit. Memang sakit, tapi kalau kita sabar, Allah memberikan hadiah berupa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bagi yang sehat, teruslah beramal ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di dalam beribadah ini ada dalam urusan akhirat dan juga ada urusan masalah dunia. Urusan dunia kalau kita niati karena Allah, maka menjadi ibadah.